Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita sehat, yang masih memberikan kita nikmat kekuatan, kesempatan, nikmat iman Islam sehingga kita dapat menjalankan kembali rutinitas kita pada pagi hari ini. Salawat berserta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk mahasiswa-mahasiswa saya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Ash-Syafi'i Pekanbaru, Riau. Konsep dasar ekonomi Islam. Jadi sebenarnya konsep dasar ekonomi Islam itu adalah falah. Falah itu artinya kemenangan bisa, keberuntungan bisa. Sehingga kita sering mendengar kata-kata falah ini di masjid ketika azan. Hayya 'alal falah. Kebahagiaan adalah tujuan utama hidup manusia. Perlu diingat bahwa orang yang mempunyai materi banyak pun belum tentu bahagia. Sedangkan orang yang mempunyai materi sedikit belum tentu sengsara, seperti itu. Aslinya tujuan ekonomi Islam ini adalah untuk kebahagiaan. Banyak pun harta kita tetap bahagia. Sedikit pun harta kita tetap bahagia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhannya terpenuhi, baik secara material maupun spiritual, baik individual maupun sosial. Maka dari itu ada 3 hal pokok yang diperlukan untuk memahami bagaimana mencapai tujuan hidup tersebut. Yang pertama adalah falah. Falah itu kita tetapkan sebagai tujuan hidup. Falah itu bisa diartikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, atau kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua ada maslahah sebagai tujuan antara untuk mencapai falah yang biasa kita sebut di sini maqasid syariah. Ada hifdzul mal, hifdzun nafas, hifdzuddin yang pertama, hifdzul mal, hifdzun nafas, hifdzul aql, dan nasl. Yang ketiga, permasalahan dalam mencapai falah, yaitu kebahagiaan tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah ketidakmerataan distribusi sumber daya. Ketidakmerataan distribusi sumber daya. Yang kedua ada keterbatasan manusia. Yang ketiga ada konflik antar tujuan hidup. Ini permasalahan-permasalahan untuk mencapai yang namanya falah tersebut. Yang pertama ada ketidakmerataan distribusi sumber daya. Yang kedua ada keterbatasan manusia, karena manusia itu tidak semuanya bisa, pasti terbatas dan mempunyai kekurangan. Yang ketiga ada konflik antar tujuan hidup. Sejahtera menurut Islam.
Sejahtera itu seperti apa sih? Kan seperti itu. Sejahtera. Kalau udah sejahtera pasti dia bahagia, kan seperti itu konsepnya. Kalau udah sejahtera pasti dia bahagia. Baik itu bahagia dunia maupun akhirat. Atau yang dalam konven baik itu sejahtera di dunia saja atau sejahtera baik itu di konven barat, sejahtera itu pasti dia sudah bahagia, baik itu di dunia saja untuk dia. Kalau sejahtera menurut Islam itu keseimbangan, kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Jadi sejahtera dalam Islam itu kita bisa menjalankan syariat Islam dengan baik dan kita juga bisa mendapatkan kebutuhan material bisa yang baik juga. Baik itu individu maupun sosial. Jadi spiritual kita dapat, material kita dapat, dalam sisi individu juga dapat, sosial juga dapat. Itu kesejahteraan menurut Islam. Dan kesejahteraan menurut Islam itu adalah kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Ini aspek mikro dan makro dalam falah. Bisa dilihat di slide, itu ada unsur falah, ada keberlangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, dan kekuatan dan harga diri. Kalau dalam aspek mikro, keberlangsungan hidup itu bisa diartikan keberlangsungan hidup biologis, keberlangsungan hidup ekonomi, keberlangsungan hidup sosial, dan keberlangsungan hidup berpolitik. Kalau keberlangsungan hidup dalam biologis itu kita membutuhkan kesehatan, kebebasan keturunan, dan lain sebagainya. Sedangkan keberlangsungan hidup ekonomi itu kepemilikan faktor produksi. Jadi kita tidak dilarang untuk membuat usaha apapun, yang penting halal ya. Yang ketiga ada keberlangsungan hidup sosial yang meliputi persaudaraan dan hubungan harmonis kepada sosial. Selanjutnya keberlangsungan hidup berpolitik itu kebebasan dalam berpartisipasi berpolitik. Sedangkan dalam unsur falah keberlangsungan hidup ini dalam aspek makro itu bisa jadi keseimbangan ekologi dan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dan penyediaan, kesempatan berusaha untuk semua penduduk. Selanjutnya ada kebersamaan sosial dan ketiadaan konflik antar kelompok. Yang terakhir keberlangsungan hidup, jati diri dan kemandirian. Sedangkan ada unsur falah kebebasan berkeinginan dalam aspek mikro itu terbebas kemiskinan dan kemandirian hidup. Sedangkan dalam aspek makro bisa dilihat di situ menjadi penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk, penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang. Sedangkan unsur falah dari kekuatan dan harga diri dari aspek mikro itu adalah harga diri. Terus selanjutnya ada kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan. Itu dalam aspek mikronya. Kalau dalam aspek makronya itu lebih ke pertama kekuatan ekonomi dan kebebasan dari hutang, dan yang kedua adalah kekuatan militer. Akar permasalahan ekonomi bisa kita lihat di sini ada konflik antar berbagai tujuan hidup. Ada 3 tadi ya. Yang kedua ada ketidakmerataan distribusi sumber daya. Yang terakhir ada keterbatasan manusia. Ini hanya salah satu akar permasalahan ekonomi. Bisa jadi karena konflik antar berbagai tujuan hidup. Jadi banyak konflik antara tujuan satu dengan tujuan yang lain.
Yang kedua ada ketidakmerataan distribusi sumber daya. Ya, secara kita tahu sumber daya kita banyak, tapi bukan kita yang mengelola, sehingga tidak sehingga kekayaan yang kita punya karena kita tidak bisa mengelola, jadi dikelola dengan orang lain sehingga kita tidak mendapatkan hasilnya. Terus yang terakhir ada keterbatasan manusia. Ini merupakan permasalahan ekonomi kelangkaan relatif. Jadi kalau di dalam ekonomi Islam itu, kalau di konvensional, akar permasalahan ekonomi pasti kelangkaan. Padahal dalam ekonomi Islam, langka itu relatif. Kecakupan ekonomi Islamnya, pertama konsumsi. Jadi sebelum kita mengkonsumsi, kita harus mencari dulu komoditas apa yang perlu untuk diwujudkan dalam mewujudkan maslahah. Jadi konsumsi juga kita harus memikir-mikir. Tidak semua barang bisa kita konsumsi. Kita harus memikirkan ada hal haramnya. Kita harus memikirkan ini haram zatnya apa haram bukan zatnya, seperti itu. Seperti ada ayam. Ada ayam kita potong dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ayam tersebut halal? Belum tentu. Ayam siapa dulu? Kan seperti itu. Apakah ayam tetangga kita curi? Yang kedua ada produksi. Bagaimana komoditas dihasilkan agar masalah dapat terwujud. Produksi pun demikian. Apabila kita menjadi produsen, tidak semua barang kita bisa produksi. Jangan sampai kita memproduksi hal-hal yang memang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga ada distribusi, bagaimana sumber daya dan komoditas didistribusikan sehingga mencapai maslahah. Jadi di situ adanya zakat, ada infak, sedekah dan lain sebagainya. Dan bagaimana juga sumber daya lainnya didistribusikan dengan merata sehingga timbulnya maslahah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke landasan ekonomi Islam. Dalam filsafat ilmu atau sains dibagi dalam 3 bagian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi dari ilmu filsafat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa di filsafat itu ada 3 ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Maka dalam ekonomi Islam juga memiliki landasan sebagai berikut. Yang pertama landasan ontologi. Landasan ekonomi Islam dari segi ontologinya itu segala sesuatu yang berprinsip dengan terbentuknya ilmu. Secara ontologi, sistem ekonomi Islam pedoman utama adalah petunjuk Allah, sunnah, qiyas, ijma, dan ijtihad. Itu menurut landasan ontologi. Jadi segala sesuatu itu berprinsip dengan terbentuknya ilmu. Jadi secara ontologi juga pun ekonomi Islam mempunyai pedoman, yaitu petunjuk Allah, yaitu Quran, sunnah, qiyas, ijma, dan ijtihad. Yang kedua ada landasan epistemologi, yang maknanya ilmu atau tentang seluk-beluk ilmu itu sendiri. Apa kemampuan dan keterbatasannya. Secara epistemologi, ekonomi Islam mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang mengikuti Quran, sunnah, qiyas, ijma, dan memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada aksiologi. Ini yang berarti hal-hal yang berkenaan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Secara aksiologi pun dia lebih ke aksi gitu ya. Aksiologi ini aksiologi tujuan ekonomi Islam adalah bahwa setiap kegiatan manusia didasarkan pada pengabdian kepada Allah dan dalam melaksanakan tugas dari Allah untuk memakmurkan bumi. Maka dalam berekonomi, umat Islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam.
kebahagiaan yang dikejar bukan hanya kebahagiaan dunia saja, akan tetapi kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ini prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pertama ada akhlak. Pelaku Islami dalam berbisnis dan ekonomi. Yang pertama harus dimiliki oleh pelaku ekonomi dan bisnis Islam adalah akhlak. Secara kita tahu, kita merujuk ke akhlak Nabi Muhammad SAW. Di akhlak ini ada 3 bagian, ada multi-type ownership, kepemilikan multi jenis, freedom to act, kebebasan untuk bergerak atau berusaha, dan social justice, keadilan sosial. Ini prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Yang terakhir ada teori ekonomi Islam, itu lebih ke tauhid, adil, itu lebih ke kepemilikan multi jenis, sedangkan nubuwah itu kebebasan untuk bergerak atau berusaha. Yang terakhir social justice, keadilan sosial, itu khilafah dan ma'ad. Penjabarannya seperti ini. Teori ekonomi Islam itu ada sepertinya ya. Teori ekonomi Islam, tauhid, otomatis segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi kita sandarkan juga dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apapun yang kita laksanakan, walaupun itu bersifat syar'i atau syariah, tetapi niat kita untuk merusak atau niat kita untuk mencurangi dan lain sebagainya, menzolimi, itu terhapus sudah. Banyak sekarang akad-akad yang memang dikemas sebagai akad syar'i, akan tetapi pada realnya, pada kenyataannya akad tersebut tidak syar'i. Yang kedua ada keadilan, adil dalam pemakaian sumber daya untuk kesejahteraan manusia, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Yang ketiga ada nubuwah, sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Ini secara garis besar sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para pelaku ekonomi. Dia harus jujur, amanah, cerdas juga, dan mampu menyampaikan sebenarnya. Yang keempat adalah khilafah atau menjaga keteraturan muamalah antar kelompok dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan. Yang ketiga adalah ma'ad. Dunia adalah ladang akhirat, dan akhirat lebih baik daripada dunia. Sedangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam tadi, prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam, yang pertama tadi ada multi-type ownership, kepemilikan multi jenis. Jadi berlandaskan nilai tauhid dan adil. Contoh, Allah pemilik primer, sedangkan manusia pemilik sekunder. Jadi perlu diingat, semua harta yang kita miliki itu adalah titipan. Semua harta yang kita miliki itu adalah titipan. Apabila sang penitip ingin mengambil hartanya atau barangnya yang dititipi ke kita, kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa seperti itu. Jadi kepemilikan primer, pemilik primer itu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita adalah pemilik sekunder. Yang kedua adalah freedom to act, kebebasan untuk bergerak atau berusaha berdasarkan nilai nubuwah, contoh menciptakan mekanisme pasar. Social justice, yaitu keadilan sosial berlandaskan nilai khilafah dan ma'ad, contoh pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara si kaya dan si miskin. Ini ada struktur ajaran Islam yang dimana yang
ajaran Islam secara kafah itu harus adanya akidah, syariah, dan akhlak. Kita ke syariah, syariah di bawahnya ada muamalah dan ibadah. Muamalah juga ada hukum, ada perdata, pidana, dan lain sebagainya. Ada hubungan publik, hubungan eksternal, hubungan internal. Di hubungan internal ada administratif, ekonomi, politik, dan ekonomi ini ada perdagangan, keuangan, industri. Ini seperti inilah struktur ajaran Islam. Di akidah kita ada rukun iman, ada rukun Islam yang harus kita yakini. Alhamdulillah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.